Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Aku udah pakai tas Kankenku. Duh, harusnya bacanya Konken ya. Ya udahlah. Jadi aku udah pakai tas Kankenku ini selama 6,5 tahun, gak pernah di laundry dan masih bagus banget kondisinya. Setelah aku cek-cek di internet nih, ternyata banyak yang pakai Kanken sampai 10 tahun lebih. Bahkan ada yang melabelkan tas ini bisa dipakai seumur hidup. Wah, lama banget. Jujur, buat tas, aku belum pernah punya ransel yang umurnya melebihi tas Kankenku ini. Tapi sebagai catatan, Kanken yang aku pakai yang jenis nomor 2. Bahannya beda sama Kanken klasik, katanya tuh emang lebih durable. Tapi secara bentuk sama persis. Di video kali ini, aku punya 5 alasan kenapa tas ini bisa jadi tas tempur kemanapun aku pergi. Tonton sampai habis karena di video ini ada giveaway tas Kanken nomor 2, produk yang paling aku suka dari Kanken. Halo, namaku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap minggu, jadi jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video baruku ya. Yang pertama, muat banyak. Ransel Kanken ini ada 2 jenis, yang mini dan ukuran standar. Buat yang standar, panjangnya 38 cm, lebar 27 cm, dan kedalamannya itu 13 cm. Nah, yang aku punya yang standar ini. Sebenarnya tas ini tuh nggak sebesar itu. Tapi karena bentuknya kotak, jadi semua sisinya itu bisa diisi barang. Aku suka karena dia muat banyak tapi nggak terlalu bulky kalau dipakai. Masih cakep dipakai perempuan lah. Kan ada aja tas yang ukurannya besar tapi nggak muat banyak barang karena secara space banyak yang nggak bisa dipakai. Enaknya Kanken ini tanpa diisi apapun beratnya cuma 550 gram. Jadi kalau bawa banyak barang juga masih oke buat dipakai. Walaupun aku nggak menyarankan bawa barang lebih dari 3,5 kilo di luar berat tasnya buat seharian. Karena nggak bagus juga buat punggung kita. Buat kompartemennya ada 2 di sisi kiri dan kanan, 1 kantong depan, 1 kantong besar di bagian dalam. Sebagai minimalis ini tuh udah cukup buat aku. 1 kantong bisa buat botol minum, satunya payung. Bagian dalam bisa buat simpen laptop, walaupun sebenarnya fungsinya bukan buat itu karena nggak ada bagian empuk yang bisa bikin gadget kita aman. Dan pouch di bagian depan buat naruh kunci atau barang perintilan. Karena pouchnya sedikit dan nggak ada embel-embel lain, tas ini tuh jadi ringan. Kanken ini tujuannya dibuat biar anak-anak Swedia yang sekolah waktu itu nggak sakit punggung. Karena tas ini kalau dibawa dengan cara yang tepat, bebannya itu bisa terdistribusi dengan baik di pundak dan punggung. Dengan cara dipendekin talinya. Ini bisa bikin tas terasa lebih ringan dan postur badan tuh juga lebih baik. Yang kedua, bahannya durable. Kanken nomor 2 ini lebih berat dibanding Kanken klasik. Beratnya 550 gram sementara Kanken klasik cuma 300 gram. Ini karena nomor 2 pakai bahan G1000 heavy duty, jadi dia campuran polyester yang di recycle dan katun organik. Jadi emang lebih berat tapi lebih awet. Kekurangannya dia lebih nggak tahan air hujan, tapi sebenarnya masih bisa diatasin pakai waxnya atau pakai jas hujan tas yang emang bener-bener bikin tas Kanken resisten sama air hujan. Ini pilihan, jadi disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Aku termasuk apik kalau pakai barang, tapi ada aja loh brand lain yang aku pakai sebentar aja rusak. Jadi pada dasarnya bahan dan jahitan tas ini bagus karena masih awet dipakai dalam 6,5 tahun. Aku sengaja pilih yang warnanya gelap biar nggak gampang kotor. Pas review tas ini aku tuh ditanyain gimana cara bersihinnya. Karena jujur aku tuh nggak pernah laundry khusus. Cuma digosok pakai sikat gigi dan air hangat. Menurutku selain emang nomor 2 ini bahannya beda sama yang klasik, lebih nggak gampang kotor, pemilihan warna juga jadi kuncinya. Yang ketiga, aksesoris lengkap. Sekarang ada akun Fjallraven resmi di Indonesia. Kita bisa beli tas Kanken ini di Tokopedia dan Shopee-nya. Salah satu hal yang paling aku suka dari Kanken, dia punya aksesoris pendukung. Menurutku ini tuh penting, karena nggak semua orang butuh, tapi tetap aja bisa mengakomodasi buat yang butuh. Jadi bisa disesuaiin. Contohnya karena aku sering bawa barang berat kalau pakai Kanken, aku butuh support lebih di bagian strapnya. Karena buat bawa barang 3 kilo dalam jangka panjang bikin pegel, aku beli shoulder padnya. Buat orang yang nggak butuh, yang sering bawa tasnya dengan beban ringan, ini ya nggak perlu. Selain shoulder pad, ada juga aksesoris buat naruh air minum. Buat orang yang tasnya udah penuh dengan barang dan perlu wadah air minum besar, ini pasti diperluin. Tapi aku belum perlu karena ukuran kantong yang udah ada pas dengan botol minumku dan aku nggak bawa barang sebanyak itu. Ada lagi aksesoris kantong di dalamnya yang bisa buat naruh macam-macam barang.
Jadi kalau selalu bingung mau taruh HP, dompet, dan peralatan lain tuh di mana, bisa pakai ini. Dan satu yang menarik, ada rain covernya. Kanken klasik lebih tahan air dibandingkan Kanken nomor 2 yang ada material katunnya. Tapi nggak bikin aman 100% waktu kena hujan deres. Tetap perlu rain cover kalau sering dipakai outdoor. Aksesoris pendukung ini karena mereknya Fjallraven juga ya, jadi tetap sesuai dengan motonya pakai bahan ringan. Semua aksesorisnya bahannya ringan. Mereka konsisten di bahan yang dipakai dan model yang sederhana, jadi bisa tetap ringan. Buat aksesorisnya nggak bisa dipakai semua tipe Kanken ya, tapi kalau pakai Kanken klasik atau kayak punya aku yang nomor 2, semua aksesoris yang aku sebut bisa dipakai. Yang keempat, cocok dipakai kemanapun. Kanken ini umumnya emang dipakai buat anak sekolah sampai anak kuliah. Tapi menurutku masih oke kok buat dipakai kerja, karena aku juga pakai. Buat sehari-hari anak sekolah cocok, karena nggak bikin punggung sakit dengan catatan dipakainya bener ya. Buat anak kuliah cocok, karena modelnya juga lucu khas Kanken, nggak kaku. Buat kerja cocok, karena bisa buat bawa barang banyak. Apalagi kalau kita naik kendaraan umum yang harus satset. Semua barang bisa masuk ke Kanken ini, jadi nggak pusing sama perintilan yang menghambat perjalanan. Kita juga bisa kok pakai tas ini sebagai tas laptop dan aksesoris lain, kalau emang butuh pakai tas formal. Karena Kanken ini emang looknya lebih santai selayaknya tas outdoor. Buat traveling 2-3 hari juga bisa. Apalagi aku selalu berusaha buat packing light. Bagian resletingnya itu bisa dibuka lebar, jadi mirip koper yang bisa ditata dan diambil bajunya dalam kondisi rapi. Yang kelima, mendukung sustainable. Kanken ini basicnya emang produk ramah lingkungan. Itulah kenapa barang-barangnya dibuat nggak kayak fast fashion yang modelnya selalu ada yang baru. Warna dan modelnya emang bertambah, tapi edisinya sedikit. Dan shape Kanken klasik nggak mengalami banyak perubahan sejak tahun 1978. Pertama kali Kanken diciptain. Ini yang bikin Kanken itu bentuknya timeless. Bahannya yang durable juga sesuai dengan motonya, dimana bikin barang yang bisa tahan lama biar nggak nyampah di bumi. Beberapa seri Kanken juga dibuat dari recycle material, dan mereka menggunakan material yang punya sedikit impact di lingkungan. Dalam produksinya pun memikirkan lingkungan. Jadi emang dari proses pembuatan sampai dipakai konsumer bener-bener dipikirin. Aku akan giveaway satu tas Kanken nomor 2 yang jadi produk favoritku dari Kanken. Karena durabilitasnya yang udah teruji dari aku yang pakai selama 6,5 tahun ini. Buat dapetin tasnya, kamu bisa like video ini, subscribe akun YouTubeku dan Fjallraven Indonesia, terus komen di bawah. Poin mana di video ini yang paling kamu suka dan alasannya. Pengumumannya aku share 7 hari setelah postingan ini tayang di akun YouTube dan Instagram aku. Semoga beruntung! Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next video.